tambahan sesuatu ke dalam hadis dari si perawi yang sahih dan yang hasan, apakah dapat diterima? Menurut mayoritas ulama bisa diterima, namun menurut minoritas ulama tidak bisa diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. At-taniyatu ziyadatu rawil sahihi wal hasani maqbulatun id hiya fi hukmil hadithil mustaqili wa hadha illam tunafi riwayatan man lam yuradu fa in nafa bi an lazima min qabuliha radul ukhra akhara uhtija lil tarjihi fa in kana li ahadihuma marjuhun fal akharu syadzun. Faedah yang kedua, bermula tambahan sirawi sahih dan hasan itu dapat diterimakan karena bermula dianya tambahan itu pada hukum hadis yang terasing. Wahada bermula ini yaitu tambahan sirawi itu jika tidak bertentangan ianya tambahan atau ini akan riwayat siman yang tidak ditolakkan ianya siman. Maka jika bertentangan ianya tambahan dengan maksud bahawa lazim daripada menerimanya tambahan oleh menolak riwayat yang lain, niscaya dihajatkan orang bagi pertimbangan. Fa in kana, maka jika ada bagi salah satu dua riwayat itu lemah, niscaya maka bermula yang lain itu syad. Lanjutan dari faedah yang di belakang. Faedah yang pertama sudah lewat. Sekarang faedah yang kedua. Faedah ini yaitu faedah tentang ilmu hadis. Dalam faedah yang kedua ini menjelaskan ziyadatu rawil sahihi wal hasani maqbulatun. Tambahan sesuatu ke dalam sebuah hadis. Tambahan tersebut dari si perawi sahih, dari si perawi hasan, maqbulatun dapat diterima. Jadi tambahan si perawi ke dalam sebuah hadis dapat diterimakan dengan alasan tambahan tersebut pada hukum yang lain. Karena tambahan tersebut pada hukum yang lain. Hukum yang lain ini maksudnya bukan hukum yang seperti pada faedah yang pertama. Kalau faedah pertama tentang menghukumkan sanad hadis sahih, sedangkan di sini tambahan sesuatu ke dalam hadis ini hukum yang lain, bukan seperti hukum di belakang. Makanya tambahan sesuatu dari si perawi sahih dan si perawi hasan ke dalam sebuah hadis dapat diterima. Rawi
Ini rawi sahih. Maksud rawi sahih di sini adalah orang siqah. Perawinya orang-orang siqah. Perawi sahih orang siqah, perawi hasan juga orang siqah. Beserta maksud si rawi di sini bukan sahabat. Yang dimaksud si rawi di sini bukan si rawi sahabat atau bukan sahabat. Adapun kalau sahabat, kalau yang dimaksud si rawi ini sahabat, maka tambahan dari mereka sahabat ke dalam sebuah hadis, tambahan tersebut bisa diterima atau diterima dengan sepakat semua ulama. Tidak ada ulama yang berkata tidak diterima. Semua ulama berkata diterima. Dengan alasan semua sahabat Rasul adalah orang adil. Semua sahabat Rasul adalah orang adil. Contoh hadis salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi khamsi wa isrina darajatan. Ini hadis. Sembahyang jamaah itu lebih baik daripada sembahyang seorang diri dengan bandingannya 25 derajat. Ini yang tersebut dalam hadis. Bandingan orang sembahyang berjamaah dengan orang sembahyang seorang diri, bandingannya 25 derajat. Ini hadis. Ibnu Umar menambahi sesuatu ke dalam hadis tersebut, yaitu lafaz sab'un, lafaz 7. Jadi riwayat Ibnu Umar, sembahyang jamaah, salat berjamaah lebih baik daripada sembahyang seorang diri dengan bandingannya 27 derajat. Ini tambahan daripada sahabat, yaitu Ibnu Umar. Tambahan ini, karena tambahan ini daripada sahabat Nabi, maka ittifaq ulama diterima. Sepakat semua ulama diterima tambahan ini, karena sahabat Rasul adalah orangnya adil. Adapun kalau si rawi tersebut bukan sahabat Nabi, yaitu daripada golongan tabi'in atau generasi di depan tabi'in, yaitu tabi'in atau generasi di depannya. Kalau tambahan daripada tabi'in atau tabi'in, ini tidak ittifaq ulama, tapi mayoritas ulama menerima tambahan ini. Mayoritas ulama, yaitu ulama fikih, ulama muhaddisin, ulama usuliyin, mayoritas mereka menerima tambahan ini. Dari tabi'in atau tabi'in. Tapi ada juga pendapat, yaitu minoritas pendapat ulama, menolak atau tidak menerima tambahan daripada tabi'in. Tidak bisa diterima. Karena itu membuktikan lemah. Karena meninggalkan hafalan itu membuktikan lemah. Makanya tidak bisa diterima itu menurut pendapat atau pendapat yang lain. Yang jelas, tambahan sesuatu ke dalam hadis dari si perawi yang sahih, dari si perawi hasan dapat diterima dengan alasan karena tambahan tersebut pada hukum yang lain, bukan hukum di belakang. Jadi dapat diterima. Jelas kan? Ziyadatu, kata tambahan, menambahkan sesuatu ke dalam hadis. Terserah apakah sesuatu tersebut ditambah pada lafaz hadis atau pada makna hadis. Terserah. Apakah yang ditambah, sesuatu yang ditambah itu pada lafaz hadis atau pada makna hadis, terserah. Apakah sesuatu yang ditambah tersebut berhubungan dengan hukum syar'i atau tidak berhubungan? Bersangkut paut dengan hukum syar'i bersangkut paut dengan tambahan atau tidak bersangkut paut, terserah. Terserah dapat diterima maksudnya.
Apakah yang ditambah itu mengubah hukum yang sudah tetap atau tidak mengubah hukum yang telah tetap? Terserah. Pokoknya tambahan tersebut dapat diterima. Apakah tambahan tersebut mengubah i'rab lafaz hadis atau tidak mengubah i'rab lafaz hadis? Terserah. Dapat diterima tambahan tersebut. Apakah tambahan tersebut dimaklumkan tempatnya satu atau tidak dimaklumkan tempatnya satu? Terserah. Yang namun tambahan tersebut dapat diterima. Apakah tambahan tersebut kebanyakan ulama atau mayoritas ulama mengakui atau tidak mengakui? Terserah. Yang jelas tambahan tersebut tetap diterima, dapat diterima. Ya, jelas kan? Wa hadza illa munafi. Tambahan ini dapat diterima dengan syarat. Syaratnya yaitu tidak bertentangan dengan riwayat yang tidak dapat ditolakkan. Jelas. Jadi riwayat ini diterima dengan syarat tidak bertentangan dengan riwayat yang tidak dapat ditolakkan. Kalau seandainya fa'in nafas, seandainya riwayat iaitu tambahan tersebut bertentangan dengan riwayat yang tidak dapat ditolakkan, maksudnya begini. Seandainya bertentangan, maksudnya bi'ad lazimah. Kalau diterima tambahan tersebut, melazimi menolak riwayat yang lain. Kalau diterima tambahan tersebut, maka lazim menolak riwayat lain. Kalau bertentangan seperti ini, maka dibutuhkan pertimbangan. Maka dibutuhkan pertimbangan. Cara menimbangnya bagaimana? Fa'in kana li ahadi huma marjuhun fal akharu syadzun. Cara menimbangnya yaitu kalau salah satu dua riwayat tersebut lemah, maka yang lain kuat. Yang lain pun kuat. Maka yang lain kuat. Jelas kan? Yang lain kuat. Contoh seperti yang ditambah pada hadis farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an. Dalam hadis ini Rasul mewajibkan zakat fitrah 1 sa'. Ini riwayatnya. Ini hadis. Riwayat yang lain yaitu ada tambahan. Ditambah kata nisfa, yaitu setengah sa'. Yaitu memada setengah sa', sebagaimana Abu Hanifah dalam mazhabnya juga berkata bur memada setengah sa'. Kalau ada tambahan, kalau ditambah kata nisfun ke dalam hadis farada Rasul, ini kan bertentangan. Tambahan ini bertentangan, maka dibutuhkan pertimbangan. Setelah ditimbang, maka farada Rasul, hadis ini yang kuat. Sedangkan hadis ini yang kuat, yaitu bayar zakat, diwajibkan zakat 1 sa' kut atau makanan balat, makanan sehari-hari, ya kan, 1 sa'. Jadi satu riwayat lain yaitu setengah sa'. Setengah sa' ini lemah. Riwayat ini lemah. Riwayat ini lemah. Coba lihat pada matan fa in kana li ahadihim marjuhun fal akharu syadzun. Secara zahir fa akharu ini jawaban untuk fa in kana. Tetapi ini tidak bisa dijadikan jawaban untuk fa in kana. Jawaban untuk fa in kana sudah dibuang.
Alasannya begini. Jika ada bagi salah satu dua riwayat tersebut itu marjuh. Marjuh ini adalah lemah. Syad juga lemah. Marjuh lemah, syad lemah. Dia tidak mungkin fa'akharu ini sebagai jawaban fa'ikanah. Masa salah satu marjuh, maka yang lain syad. Syad lemah, marjuh lemah. Tidak mungkin. Makanya jawaban daripada fa'ikanah ini sudah dibuang, iaitu rajihu. Kalau salah satu marjuh iaitu lemah, maka yang lain kuat. Jelas kan? Jadi kalau memang jawaban fa'ikanah dibuang, fa'akharu ini apa? Apa hubungannya? Fa'akharu ini bisa dibilang tafriq daripada marjuhun lah. Jadi salah satunya lemah, salah satunya marjuh. Maka yang lain tersebut itu syad. Yang lain tersebut syad. Berarti yang lain ini semakna dengan ahadihima marjuhun, semakna dengan marjuh. Jelas kan? Jadi jangan ambil fa'akharu syadzun sebagai jawaban untuk fa'inkanah. Jangan. Sigotu kamu ulang surah faedah yang kedua. Faedah yang kedua. Jadi dalam faedah yang keduanya, faedah tentang ilmu hadis, tambahan dari si perawi sahih dan si perawi hasan, yaitu orang-orang siqahnya. Maksud si rawi di sini yaitu si rawi sahih, maksudnya itu orang siqah. Si rawi hasan juga maksudnya orang siqah, orang terpelihara daripada perbuatan maksiat. Jadi tambahan sesuatu waknya ke dalam tabur hadis diterima penghal makbulatun ke diterimakan tambahannya hana getulah dengan alasan karena tambahannya bak hukum yang lain, bukan hukum matalah dihukumkan sanad dengan sahih. Menyadari ikutkan matalah dihukumkan sanad dengan sahih. Jadi tambahannya yaitu bak hukum yang lain kon daripada hukum lagi teliku. Kamu beka maksud sirawino yang kon sahabat Nabi. Yang kon sahabat Nabi. Adapun menyo sirawinya yang sahabat Nabi, perawi iaitu yang sahabat Nabi, nyo tambahan sahabat Nabi secara ittifaq ulama diterima. Hana gitulah. Alasannya pakar babadung sahabat Nabi orang adil. Jadi ittifaq para ulama secara mutlak diterima. Kamu kan contoh lagi hadis masalah jamaah. Sembahyang jamaah lebih giat daripada tak sembahyang tiro dengan 25 derajat. Ini hadis. Jadi Ibnu Umar pergi ke tamah 7, iaitu sembahyang tiro, sembahyang jamaah lebih giat dengan sembahyang tiro dengan 27 derajat. Yang tambahan lagi yo diterima karena sahabat orang adil. Orang adil tu hanya mungkin dia dustakan hadis Nabi. Maka secara ittifaq ulama menyo tambahan daripada perawi iaitu sahabat Nabi yang ittifaq ulama diterima. Kamu beka sirawi no maksudnya yang kau sahabi. Menyo perawi yang kau sahabat iaitu daripada tabi'in atau tabi'in atau di bawah generasi diriku tabi'in. Anyan berarti kebanyakan ulama fiqih, ulama hadis, ulama usul keterima tambahan dari awaknya, tambahan sesuatu ke dalam hadis di bawah awaknya. Kan kamu kan tambahannya terserah dengan bak hadis ditambah atau bak makna hadis. Kamu kan apakah nak sangkut paut dengan hukum syar'i
tambahannya atau hanya sangkut paut dengan hukum syar'i. Kamu kan tambahan yang ditambah guna bersangkut paut dengan hadis dengan hukum syar'i atau hanya bersangkut pautnya hanya kalau terserah bersangkut paut atau hanya bersangkut paut. Alanya tambahannya perkara diubah hukum yang tetap atau hanya diubah yang terserah hanya kalau je ada diubah hukum hadis atau hanya diubah hanya terserah. Alanya tambahannya perkara diubah i'rab lafaz hadis atau hanya diubah terserah cik. Alanya tambahannya perlu dimaklumi bab tempat yang sama atau hanya dimaklumi terserah. Dimaklum atau hanya maklum sama. Alanya banyak ulama yang diam daripada tambahannya diakui atau hanya diakui pada pegang terserah. Kamu kan hanya rida kebanyakan ulama terserah. Kamu kan jangan jadi kebanyakan ulama. Namun menurut pendapat Qir secara mutlak menyebut tambahan daripada perawi yang kontahabat hanya diterima. Hanya diterima. Nibak si perawi nibak orang yang meriwayatkan hadis secara kurang atau kon. Pakar kerana tak tinggal hafalan bagi tambahan yang dapat melemahkan tambahannya. Kamu orang berkah tibit dua wahada illah. Tambahnya dapat diterima yang dengan catatan baik menentang ngon riwayat yang hanya ditolak li. Baik menentang ngon riwayat yang hanya dapat ditolak dulu. Menentang riwayat yang hanya dapat ditolak. Maksud menentangnya lagi menyo tak terima tambahan apa ke dalam hadis yang dapat melazimi kepada tolak riwayat yang lain. Yang menyo kejadian lagi yang dibutuhkan tarjih, dihajatkan untuk tarjih. Mesti tarjih, mesti timbang toh yang kuat toh yang lemah. Menyo salah sabah ji kuat maka yang lain lemah mesti lagi kamu kan. Jadi boleh berani apa? Tambahan sesuatu ke dalam hadis. Terserah. Pokoknya tambahan sesuatu ke dalam hadis yang dapat diterima kerana tambahannya hukum yang lain. Cara baik menentang riwayat yang hanya ditolakkan. Menyo menentang yang ka pakai imam. Menyo menentang apa? Menyo tak terima tambahannya yang melazimi tolak riwayat lain yang ka paling tarjih. Toh yang kuat toh yang lemah dekat paling tarjih tu. Kamu ka paling tarjih. Lagi contoh ke hadis faradah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an. Ini hadis. Nabi mewajibkan zakat fitrah tabosa. Riwayat lain ditambah kata nisfun, kata setengah sa'. Nyanya kau kan menentang kan? Menentang kat pada tarjih. Tu yang kuat itu. Kata hadisnya yang kuat. Karena hadisnya hadis yang tidak dapat ditolakkan lagi. Kakak mau kan? Kakak kamu nya berarti kapal tarjih. Beka. Fa'akharu syadzun nyo wate geba fa no seakan-akan kau hidak jawaban untuk in. Nyo kon jawaban untuk in. Jawaban untuk in kadiboh no iaitu faraji. Menyona salah sabah dua riwayatnya marjo iaitu lemah, maka yang lain kuat. Kamu kan yang lain kuat. Menyokonnya jawaban kecil menghubungannya lagi nyo fa'akharu syadzun nya menghubungannya semakna dengan marjo. Maka kamu kan maka yang lainnya syad, yang lainnya ke yang marjo.
Yang lainnya syot, itu yang marjo. Maka yang lainnya syot. Yang marjo ke syot. Kakak orang berarti baik jawabnya. Kita lagi apa tu? Nyok aja ini oleh berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.